A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah syukur teriring rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal apapun yang terjadi ya hingga hari ini, tetapi masih banyak yang patut kita syukuri karena masih bisa ini saya masih bisa berbicara di sini, kakak-kakak Sispil semua masih bisa mendengarkan, tandanya masih ada yang bisa kita syukuri ya. Alhamdulillah. Tak lupa juga teriring salawat salam kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersama para sahabat dan sahabiah juga pernah melalui masa seperti ini dan mereka melaluinya ya. That too shall pass gitu kan, akhirnya berlalu juga dan insya Allah mereka lulus. Ada sahabat yang sempat meninggal ya, Muaz bin Jabal ya. Tetapi insya Allah kematiannya pun bukan kematian yang sia-sia ya. Baik Sister Villa sekalian, di kajian melalui WhatsApp kali ini tema yang disampaikan adalah terkait dengan Ramadan. Ini Ramadan hari kedua, masih awal-awal, jadi mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita luruskan kembali gitu ya, supaya di sisa Ramadan yang nanti sampai dengan akhirnya nanti sampai dengan hari fitrah Idul Fitri gitu, kita bisa betul-betul menjadi orang yang melalui Ramadan dengan sukses ya. Ramadan kali ini tetap harus puasa ya, dan memang Ramadan kali ini memang jadi Ramadan yang harus berbeda. Jadi kakak-kakak Sister Villa sekalian, sebagaimana kita tahu ya, Allah kasih ujian sama kita semua, ke manusia di seluruh dunia bahkan ya, yaitu makhluk yang tak kasat mata, virus yang namanya cantik ya, corona ya. Corona karena katanya bentuknya kayak duri-durinya tuh kayak mahkota gitu ya, crown ya, kayak corona, jadi dikasih nama corona, dikasih nama COVID-19, saya sebut aja 19 ya, COVID-19 karena Badan Kesehatan Dunia WHO mengidentifikasinya pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi dikasih nama COVID-19 ya. Kalau Sister Villa sendiri saya cek pada kajian-kajian yang terakhir udah menghadirkan ya tema-tema yang terkait dengan wabah ini ya. Ini mudah-mudahan jadi salah satu kajian yang relevan lah ya, karena kita masuk Ramadan dan memang masih dalam kondisi pandemi ya. Nah, saya minta izin walaupun sudah pernah mengkaji terkait dengan coronanya, tapi saya pertama-tama mari kita sama-sama tetap tafakuri terlebih dahulu terkait dengan kondisi pandeminya sekarang ya. Jadi saya bagi ini bagian kajian ini menjadi ada ada 4 bagian besar ya. Yang pertama kita tafakur soal pandeminya, kemudian yang kedua kenapa disebut Ramadan yang harus berbeda ya, kemudian yang ketiga terkait dengan kenapa harus pakai frase tetap puasa, kemudian yang keempat adalah hikmah apa yang bisa kita ambil dalam kondisi yang seperti ini sekarang di bulan Ramadan tahun ini ya. Bagian yang pertama tafakur soal pandemi COVID-19-nya. Ini saya mohon maaf sebelumnya ya, ini suara saya ngebas banget. Ini asli saya tidur kali cuman berapa kriep-kriep berapa menit ya. Jadi suaranya rada-rada ngebas ya. Karena ya menghikmati si Dede ini, hari ini dia umur 39 hari ya, mohon doanya sehat aja lah kami semua ya, dan kakak-kakak juga lah mudah-mudahan juga sehat-sehat semua ya. Ini masuk bagian yang pertama yaitu soal tafakur pandemi COVID-19-nya ya. Nah, dengan kehadiran wabah ini sejak awal munculnya dan mempengaruhi keseharian kita, coba deh kakak-kakak ya, pernah nggak menyempatkan diri untuk tafakur ya, untuk merenungi apa coba gerangan hikmah di balik takdir
hadirnya pandemi ini kan, ini jelas takdir dari Allah ya, Allah yang turunkan dan jadikan ini semua begitu ya. Kan sekarang relatif lebih banyak waktu luang kan ya, ayo coba sempatkan kita tafakur ya. Nah, coba sebut aja katakanlah ada 3 hal utama apa yang paling sering kalian pikirkan. Apakah bombardir kata-kata masker, hand sanitizer ya, ODP, PDP, lockdown, itu jadi istilah-istilah yang karib terakhir-terakhir ini gitu ya. Atau apa gitu. Apa coba? Apakah apa-apa harus stay at home, karantina, sekarang udah pada tahap gabut ya, di rumah aja, jadi nggak bisa kumpul-kumpul, atau ada mungkin yang udah mulai ketawa sendiri, ya udah agak error gitu ya, karena di rumah aja gitu. Atau ada yang mungkin malah bahagia karena termasuk golongan kaum rebahan ya, jadi ini cocok banget gitu momentumnya ya, kuliah dari rumah, jadi bisa lebih santai gitu ya, kuliah kerja dari rumah. Atau kita mentafakuri, ya kita ikut sedih ya, dan ikut prihatin, ikut berempati, banyak yang kehilangan mata pencaharian gitu ya. Atau mungkin termasuk kakak-kakak sipil di sini ada yang mungkin merasakan juga ya. Saya kira ini dampaknya memang cukup masif ya, terkait dengan maisyah ini ya, terkait dengan dampak Covid ya. Tapi paling tidak memang kebanyakan sih ya, kita melihat kehadiran wabah ini semata-mata cenderungnya negatif, ya kan? Ya kematian, ambruknya perekonomian, atau kalau dari sisi ibadah kita melihat masjid, dan bahkan kita sedih gitu melihat mungkin pertama kali lah kita melihat Masjidil Haram itu sunyi sepi seperti itu tanpa ada jamaah ya, sedih sekali gitu kita melihatnya. Rata-rata kita melihatnya dari sisi yang negatif gitu. Tapi coba kalau kembali ke tafakur tadi ya, dan ini yang penting dan perlu digarisbawahi, ini momentum bagi kita untuk merenung ya. Ini bulan Ramadan dan memang hanya di rumah aja, jadi kita memang perlu banyak-banyak merenung gitu. Apa coba kalau kata Allah di Quran surat Ali Imran ayat 191 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apa Allah bilang? Allah bilang, cobalah agar kalian itu manusia menjadi orang-orang yang mengingat Allah. Mengingat Allah itu apa dikatakan di sini? Sambil berdiri atau duduk atau berbaring. Berdiri, duduk, berbaring. Jadi semua posisi kita itu ya, ruku, jongkok ya, mungkin masuklah semua di situ ya. Dan mereka ini memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Coba kalau kita pikirkan ya, terkait dengan kehadiran si COVID ini ya, termasuk pandemi ini, tentu tidak Allah hadirkan dengan kesia-siaan, pasti ada hikmah di balik ini ya. Mungkin Allah ingin bersihkan bumi tempat tinggal kita ini karena memang ya sudah pada ambang toleransinya ya. Langit jadi cerah kembali karena memang transportasi juga jadi sangat-sangat terbatas. Saya barusan baca di Twitter ya, itu di Venesia itu kan mereka pakai transportasi air ya. Jadi di kanal-kanalnya itu, karena nggak ada lagi kapal-kapal yang lalu lalang, mereka juga karantina juga gitu. Sampai muncullah keindahan-keindahan yang selama ini nggak pernah kelihatan gitu. Ada ubur-ubur yang lewat di kanal-kanal itu, ubur-ubur yang cantik sekali gitu, dan tertangkap kamera handphone seorang warga gitu ya. Atau misalnya kita menetapi kematian demi kematian ya, itu juga harus disikapi dengan konteks keridoan. Kalau takdirnya Allah matikan karena COVID misalnya ya, kalau diikhlaskan insya Allah akan jadi kematian yang husnul khotimah ya. Atau mungkin memang Allah ingin mentarbiyah penduduk bumi ini, khususnya ya kita manusia ya,
Tarbiyah soal apa? Soal kebersihan mungkin, kembali lagi pada pentingnya kebersihan. Mungkin juga tarbiyah soal fitrah manusia. Kita lihat betapa sekarang banyak orang yang pakai cadar, ya kan? Bahkan jadi wajib gitu. Nggak boleh keluar rumah kalau nggak pakai cadar, ya masker itu maksudnya ya. Atau misalnya dulu banyak yang mencela. Saya ingat sekali saya awal-awal hijrah ya, pakai hijab terus nggak mau salaman, itu sampai banyak lah gitu pertentangan soal nggak boleh salaman. Sekarang jadi kita memang kalau bisa sih jangan salaman ya. Mungkin memang inilah tarbiyah yang ingin Allah berikan kepada umat manusia ya. Allah ingin mentarbiyah kita semua, bukan hanya yang muslim saja, semua umat manusia. Jadi kembali lagi kepada fitrah manusia. Ini bagian yang pertama, tafakur soal pandemi Covid-nya sendiri. Bagian yang kedua, soal Ramadan yang harus berbeda ya. Pada dasarnya setiap Ramadan memang harus berbeda. Beda apanya? Beda kualitasnya, beda kuantitasnya, beda khusyuknya. Beda itu dalam konteks harus meningkat, harus lebih baik ya. Kenapa? Pertama, karena kita nggak akan pernah tahu apakah ibadah Ramadan kita ini Allah terima apa enggak. Ramadan ini saum itu kan salah satu ibadah yang khusus ya. Ibadah yang khusus berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Yang pertama karena kita nggak tahu apakah ibadah Ramadan kita diterima apa enggak. Kedua, kita juga nggak tahu apakah kita masih akan diperjumpakan dengan Ramadan yang besok, kita nggak tahu gitu kan. Ramadan tahun depan apalagi kita nggak tahu. Untuk mendapatkan keutamaan dan kebarokahan Ramadan gitu. Karena ada aja orang yang Ramadan tuh lewat aja, nggak berarti apa-apa gitu buat dia gitu kan. Nah, bedanya Ramadan tahun ini kan memang jadi makin beda. Bedanya dalam huruf besar ya. Karena ya kehadiran si Covid ini gitu ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa tampaknya masih butuh waktu yang sangat lama untuk kembali normal ya. Sampai ada pendapat begini bahwa kita memang harus mulai beradaptasi dan menandai situasi ini sebagai istilahnya tuh new normal ya. Situasi normal yang baru gitu. Karena memang ya kita harus mulai beradaptasi lagi gitu. Karena mungkin ini nggak akan cepat gitu pulihnya ya. Termasuk juga terkait dengan ibadah selama Ramadan. Ini Ramadan kita kan memang udah masuk Ramadan ya. Jadi memang harus beradaptasi dengan kondisi Ramadan yang berbeda di tahun ini. Misalnya kondisinya harus full ibadah di rumah. Semua hanya bisa di rumah. Ya justru makin menegaskan hakikat ibadah saum yang memang nggak bisa dibuat-buat ya melalui penampakan. Ini misalnya kan kalau di Ramadan yang sebelum-sebelumnya ya, saya tuh ada langganan ya, kalau dulu tuh saya tuh ada langganan warung makan itu yang kadang-kadang beli makanan mateng gitu di situ ya. Tapi terus ketika ibunya cerita begini, dia cerita tuh kalau bulan puasa itu Neng katanya, ini emang makin ini ya, makin heboh orang yang datang. Kenapa? Karena makin banyak orang yang datang itu bukan cuman beli bungkus, tapi makan di situ. Makin banyak orang makan di situ gitu. Dan ya mohon maaf sejak itu jadi saya gak pernah beli lagi ke beliau. ya gitu deh ya. Misalnya bapak-bapak yang di Ramadan yang sebelumnya kalau di rumah ikut sahur, ngakunya puasa, ternyata nggak puasa. Emang nggak bisa dibuat-buat. Saum ini kan ibadah yang nggak bisa dibuat-buat ya. Atau kalau mengutip tulisannya ini ya Ustadz Salim Afillah di Ramadan Hening ya, nggak ada yang bisa kita pamerin dari puasa ini. Tidak awalnya sahur, tidak akhirnya berbuka, tidak lemasnya badan, dan tidak pula segarnya penampilan kita. Nggak bisa dibuat-buat. Emang saum ini memang ibadah yang kalau di hadis qudsi dikatakan, maka puasa itu untukku, untuk Allah ya, dan aku sendiri akan mengganjar pahalanya. Ini firman Allah dalam salah satu hadis qudsi ya. Ya ini memang kalau dikatakan oleh Ustadz Salim Afillah dikatakan apa? Ibadah yang hening lagi rahasia. Bahwa hanya diri kita dan Allah saja yang menjadi saksi hakikatnya ya. Jadi memang nggak bisa dibuat-buat.